Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga kita tercurahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para tabiin tabiatnya. Semoga kita ke aku umat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriani dari Prodi PAIA semester 1. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Jamal Rohman MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan membahas atau menceritakan tentang sejarah peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah dinasti penting dalam sejarah peradaban Islam. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah tercatat dalam sejumlah literasi Islam. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinasti dinisbatkan kepada paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, sebagaimana dijelaskan dalam buku Sejarah Dakwah karya Syamsul Munir Amin. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan pada tahun 750 Masehi menurut buku Sejarah Kebudayaan Islam karya Abu Ahmad. Pendiri dan khalifah pertama dinasti ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 120 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah, yaitu faktor yang pertama yaitu adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faktor yang kedua adalah karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dan faktor yang terakhir adalah karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Kemajuan dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan yang pesat atau sering disebut dengan masa The Golden Age. Pada masa The Golden Age tersebut, dinasti Abbasiyah ini unggul dalam bidang penerjemahan, bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, bidang keagamaan, bidang sosial, bidang militer, dan juga pada bidang politik. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu dan peradaban era Abbasiyah juga ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, dan ilmu sains. Di bidang ilmu-ilmu agama, era Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang ilmu seperti tafsir, hadis, dan fikih. Di bidang perekonomian, dinasti Abbasiyah juga mengalami kemajuan pesat. Sistem perekonomian yang digunakan Bani Abbasiyah sehingga mengalami kemajuan pesat adalah dengan membangun perdagangan, industri, dan pertanian. Di bidang keagamaan, kemajuan perkembangan agama Islam pada masa Daulah Abbasiyah sangat pesat. Salah satunya ditandai dengan munculnya ulama-ulama besar di bidang ilmu hadis, ilmu tafsir, tasawuf, dan fikih. Nah, di bidang sosial,
Perkembangan bidang sosial budaya di masa Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh proses akulturasi serta asimilasi. Hal ini dapat dilihat dari bangunan dan arsitekturnya. Misalnya pada bangunan istana Khosrul Khuladi dan Khosrul Zenadi, Masjid Agung Samarra hingga pembangunan kota Baghdad. Di bidang militer, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, militer dibangun dengan mengandalkan pasukan Persia, bukan Arab. Bahkan pasukan mengawal istana yang menjadi mesin militer terkuat kebanyakan diambil dari pasukan Khurasan. Terus di bidang politik, sistem politik dinasti Abbasiyah menerapkan sistem terbuka yang mendapatkan pengaruh dari Persia. Pada awalnya para khalifah berasal dari keturunan Arab, sementara jabatan menteri diberikan kepada orang-orang Persia yang membantu Abu Abbas As-Saffah mendirikan daulah. Masa kemunduran Abbasiyah. Bani Abbasiyah terjadi kemunduran serta kehancuran pada saat penyerangan bangsa Mongol muncul yang diketuai oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Hijriah tidak menghancurkan kota Baghdad saja, namun mereka juga menghancurkan peradaban Islam yang sudah maju dan jaya. Faktor internal runtuhnya dinasti Abbasiyah: yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang kemerdekaan diri. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Yang keempat, kemunculan aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Dan yang kelima, perang salib. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang atau yang belum pas dalam membahas atau menceritakan tentang sejarah Bani Abbasiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.